Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat sehat walafiat hingga detik ini. Selawat serta salam tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya Atifa Muntazirah dengan nomor NIM 2012-500-09 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul definisi. Teman-teman bayangin nih, kalau kita hidup tanpa petunjuk, ibaratnya jalan di malam hari tanpa lampu, gelap, bingung, bahkan bisa tersesat. Nah, disinilah Al-Quran hadir, bukan sekedar kitab suci, tapi cahaya, pedoman, dan solusi untuk setiap langkah di hidup kita. Hari ini kita bakal bahas tentang Al-Quran, bukan cuma dari sisi teorinya aja, tapi juga bagaimana ia bisa jadi sumber inspirasi, motivasi, dan pegangan hidup manusia. Baiklah, kita lanjut ke slide pertama, yakni definisi Al-Quran. Latar belakang, Al-Quran itu didefinisikan sebagai kalam Allah yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Diturunkannya secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Nah, proses ini nunjukin bahwa Al-Quran itu turunnya sejalan dengan umat, memberikan jawaban atas kebutuhan zaman, sekaligus menguatkan hati Nabi dan para sahabat dalam perjalanan menegakkan Islam. Nah, apa aja nih rumusan masalah pada presentasi kita kali ini, yakni yang pertama, apa definisi Al-Quran sebagai wahyu Allah dan kitab suci Nabi umat Islam. Yang kedua, bagaimana sejarah penurunan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad. Yang ketiga, peristiwa penting apa aja yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Slide berikutnya, definisi Al-Quran. Definisi Al-Quran sebagai wahyu Allah dan kitab suci umat Islam. Al-Quran adalah kalam atau perkataan Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran itu sifatnya mutlak atau benar, tidak ada keraguan di dalamnya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Ia merupakan petunjuk bagi manusia yang bertakwa dan berlaku sepanjang masa. Nah, ngomong-ngomong tentang wahyu pertama, jadi pada masa itu Nabi Muhammad merasa gelisah melihat kelakuan umat-umat Mekah, umat kafir Quraisy pada saat itu, yang mereka itu menyembah berhala, berjudi, merampok, berzina, dan membunuh bayi-bayi perempuan. Nah, karena Nabi Muhammad melihat kejadian itu, ia merasa gelisah dan memutuskan untuk pergi ke Gua Hira. Kalau kita taunya sekarang mungkin mediasi. Nah, pada saat itulah kemudian Allah menurunkan Al-Quran, wahyu yang pertama, yakni surah Al-Alaq ayat 1-5 yang diturunkan pada malam istimewa di bulan Ramadan, yakni malam Lailatul Qadar. Nah, pada saat Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama ini, ia syok dan kemudian pulang ke rumah menemui Khadijah. Lalu dia meminta Khadijah untuk menyelimutinya. Nah, pada saat itulah turun wahyu kedua, yakni surah Al-Mudaththir ayat 2 yang artinya, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah dan sampaikanlah kebenaran. Nah, dari situ kemudian Nabi Muhammad mulai berdakwah. Al-Quran itu di dalamnya berisi tentang aturan-aturan ibadah, tentang akhlak mulia, hukum Islam, dan sejarah Islam. Al-Quran itu diturunkan ke bumi melalui 3 tahapan, yakni Al-Quran yang diturunkan ke Lauhul Mahfuz. Nah, apa sih Lauhul Mahfuz itu? Lauhul Mahfuz itu adalah kitab yang terjaga, yang isinya adalah ketentuan Allah mengenai takdir baik dan takdir buruk manusia, ataupun segala hal-hal atau peristiwa yang akan terjadi di alam semesta. Nah, kitab ini tidak bisa dijangkau oleh manusia. Terus yang kedua ada Al-Quran diturunkan ke Bait Al-Izzah. Nah, Bait Al-Izzah ini adalah langit dunia yang paling bawah, langit dunia yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Lalu kemudian terakhir Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad di Gua Hira tadi. Nah, Al-Quran diturunkan terbagi menjadi 2 periode, yakni sebelum
Nabi hijrah ke Madinah yakni Makkiyah, dan sesudah hijrah ke Madinah yakni Madaniyah. Nah, ayat-ayat yang turun di Mekah atau biasa kita sebut di Makkiyah itu kebanyakan membahas tentang tauhid dan akidah. Kenapa? Karena masyarakat Mekah pada zaman itu terkenal dengan jahiliyah. Mereka adalah masa kebodohan. Mereka belum benar-benar mengenal dengan Tuhan. Jadi ayat-ayat yang turun di Mekah itu fokusnya untuk memperbaiki akidah mereka, memperbaiki keyakinan mereka. Sedangkan di Madinah atau kita bisa sebut surah Madaniyah, ini kebanyakan surah-surah yang turun, ayat-ayat yang turun membahas tentang hukum-hukum Islam, karena pada saat itu Islam sudah mulai berkembang dan permasalahan-permasalahan semakin datang dan membutuhkan penyelesaian-penyelesaian yang baru. Nah, lalu kemudian Nabi berdakwah di Mekah itu selama 13 tahun. Ayat-ayat yang turun seperti yang saya jelaskan tadi kebanyakan tentang tauhid, keimanan, akhlak, serta kesabaran dalam menghadapi penolakan kaum Quraisy. Lalu 10 tahun di Madinah, ayat-ayat yang turun itu kebanyakan tentang hukum, aturan bermasyarakat, ibadah, serta pedoman dalam membangun peradaban Islam. Nah, peristiwa penting apa aja sih yang melatar belakangi turunnya wahyu? Peristiwa penting yang melatar belakangi turunnya wahyu itu ada yang pertama tadi peristiwa di Gua Hira, yakni wahyu pertama, dan yang kedua penegasan tugas kerasulan, wahyu kedua, dan yang ketiga itu adalah turunnya wahyu untuk menjawab tantangan kaum Quraisy. Nah, ini seperti pada masa itu ketika Nabi diberikan wahyu untuk berdakwah secara terang-terangan, Nabi kan dikenal dengan julukannya yakni Al-Amin, yang maha jujur. Nabi bertanya kepada kaum Quraisy, kepada kaumnya, apakah kalian mempercayaiku? Lalu kaumnya menjawab, tentu saja wahai Muhammad, kau adalah orang yang terkenal dengan kejujuranmu. Lalu kemudian Nabi Muhammad bertanya lagi, apakah ketika aku bilang aku adalah Rasul yang diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia, kalian juga percaya? Nah, kemudian pada saat itu orang-orang Quraisy, kafir-kafir Quraisy itu menentang dan mencaci maki Nabi Muhammad karena beliau merasa Nabi Muhammad telah mengkhianati mereka. Setelah cacian itu dan makian itu, akhirnya ada salah satu kafir Quraisy yang bertanya, yang menantang Rasulullah, wahai Rasul, jikalau engkau memang Rasul utusan dari Allah, maka tunjukkan kepada kami bahwa ada unta di balik bukit itu. Lalu kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah untuk menunjukkan kekuasaannya. Lalu kemudian dengan kekuasaan Allah pun menunjukkan bahwa di balik bukit Safa itu ada unta. Dan kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya, yakni penguatan hati Nabi dan para sahabat. Nah, jadi pada masa Nabi Muhammad berdakwah, Nabi Muhammad itu sempat terhenti dakwahnya karena kondisi psikologis Nabi Muhammad itu terganggu. Dia merasa sedih dan merasa Allah marah padanya. Hingga pada suatu waktu Allah menurunkan satu surah untuk menenangkan Rasul. Nah, ada yang tahu surah apa? Ya, surah Ad-Duha yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wadduha, demi waktu duha, walaili iza saja, demi waktu malam, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu wahai Muhammad. Nah, ayat ini yang menjadi penenang bagi Nabi Muhammad pada masa itu dan menjadi motivasi juga untuk para sahabat dan umat Islam di masa sekarang. Terus ada hijrah ke Madinah. Nah, ini proses Nabi Muhammad hijrah ke Madinah atau yang dulu disebut dengan kota Yathrib. Dan yang ketiga ada peristiwa Fatu Mekah, pembebasan kota Mekah pada tahun 630 Masehi, dan wahyu terakhir yakni surah Al-Maidah ayat 3. Pada saat ayat ini turun, Nabi Muhammad sedang berada di atas unta. Sehingga diibaratkan saking beratnya ayat terakhir ini, ada salah seorang sahabat yang bilang kalau pada saat ayat itu turun, unta Nabi Muhammad itu seperti oleng. Nah, kenapa ayat ini atau wahyu ini sangat berat? Karena ini berisi tentang hukum-hukum Islam dan menjadi penanda bahwa masa kerasulan Nabi Muhammad itu sudah berakhir dan sudah waktunya Nabi Muhammad berpulang.
Nah, jadi kesimpulan dari makalah kami yakni Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup umat manusia. Al-Quran menjadi sumber utama ajaran Islam yang mengatur keimanan, ibadah, dan akhlak serta dijaga keasliannya hingga akhir zaman. Baiklah, sebelum saya tutup presentasi saya pada hari ini, izinkan saya untuk berterima kasih kepada Bapak Muhammad Yusuf SAG yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi ini dan berpantun. Tongkat keramat sudah berkarat, diberi hadiah seorang teman, ingin selamat dunia akhirat, jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Berangkat pagi niat presentasi, setelah disiapkan dari malam hari. Kalau ada salah dalam penyampaian materi, terima kasih Pak Muhammad Yusuf, mohon arahan dan evaluasi. Baiklah, saya Atika Muntazirah pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata dan penyampaian makna. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.